Sekarang ini berapa aja tentu? Sama udah sepi ya. Oke. Kita tadi apa ada dengan informasi pada masalah di berbagai kelas. Yang kedua ya. Ya. Oke. Sekarang Pak coba cerita tentang apa yang tadi. Masalah tuh kayak apa tuh Pak ya? Kan awal itu kami kan punya rombongan motor-motor Pak ya. Kan Ngesta kan punya motor tuh. Tuh di motor Ngesta ndak gagal atau ndak header gitu Pak. Ini tinggal Pak atau nyongkai kuncikan Pak. Itu yang sudahi awak nyusun-nyusunnya di sosmed Pak. Oke, ini masalahnya Ngesta tahu berteman ini. Iya Pak. Itu karena merasa tidak seirama dengan mereka, lalu Ngesta tinggalkan. Iya. Masalah gimana masalahnya Kak? Masalah tuh di luar sekolah Pak. Itu kan Ngesta kan seperti itu. Iya. Nah, itu mainin dia. Jadi Ngesta merasa tidak nyaman dengan kondisi mereka seperti itu. Ya. Nah, kemudian dengan ini apa tindakan Ngesta dengan kondisi dalam ini seperti ini? Apa yang harus Ngesta lakukan? Lebih baik diam. Yang Ngesta katakan kemarin apa? Kalau dia Ngesta diam mungkin ada masalah kan? Ini masalahnya muncul kemana masalahnya? Apakah Ngesta mencoba untuk menyerang balik memangnya atau gimana? Kalau masalah berantem nggak berani Pak. Tentunya kalau kita mulai duluan, otomatis kita yang cari masalah. Kita diam saja. Kalau misalnya kita ada post video, kalau dia merasa atau baper, dia ngajak tunjuk, dia memberi pertama, buat terima Pak. Jadi masalah bagi Ngesta sekarang kita merasa minder, tidak nyaman dengan kerja seperti itu. Bisa. Ya, wajar ya ya. Kita tidak dihiraukan dengan teman, kita tidak diabaikan masyarakat, itu hal yang wajar. Sebenarnya kita merasa sedih, merasa tidak diperhatikan, dan itu akan mempengaruhi nanti Ngesta dalam kehidupan sehari-hari kan. Lalu konflik ini, masalah ini sampai kemana Kak? Apakah sampai ke solusi atau dengan? Sempat Ngesta mempost kata-kata Pak. Kan Ngesta punya TikTok. TikTok itu lumayan rame, FYP kan. Itu buat kata-kata apa, request orang gitu. Itu Ngesta gue. Tujuan kan ada menyindinya loh. Tapi nyo malas Pak. Itu. Dan terjadi pas sekolah Pak. Nyo awal sekolah tiba bertemu di gerbang. Nyo sini Pak. Ngesta sempat galak itu Pak, senyum kayaknya. Itu tiba di lokal, itu baraja biasa-biasanya Pak. Tapi kan di kelas ada barang P Pak dan si rombongan. Ada si pelaku, saya tuh ada teman dua. Tuh pas lagi belajar tuh kan, tuh ada guru mengarang gitu. Mereka berkumpul si kelompok itu Pak. Tuanya si dia di situ Pak, itu lain asal di. Jadi merasa kesini. Tapi memang tujuan Ngesta memang orang itu enggak. Kenapa seperti itu? Oke. Kira-kira kan? Ya, Bapak paham kondisi Ngesta dan nyaman dan apa ya? Juga kondisi ini juga akan Ngesta nanti dengan hidup sendiri, juga lingkungan di sekolah, akan berpengaruh nanti kan. Benar, ini teman satu geng saya dulu Pak, sekarang lagi bermasalah saya. Itu akan mempengaruhi kita secara emosional, secara psikologis. Dan kira-kira Kak, untuk memperbaiki hubungan seperti ini, bisa nggak kita lakukan hal yang lebih baik daripada kita saling diam, saling sendiri? Kira-kira bisa nggak kita lakukan hal-hal lain yang mungkin bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan kita dengan ini? Secara damai Pak. Seperti apa caranya secara damai? Ajaknya baca itu Pikmato Pak. Ya. Masalah mengecek kedua tuh bahas masalah apa nanti bisa Pak.
Oke, betul sih ya. Bicara berdua apa yang bagus tentang kalau di mana permasalahan ini dijelaskan coba saja karena kayak saya statement tadi. Jadi bagaimana responnya tentang kondisi ini? Jadi kan itu kan cuma perasaan kita saja kan, ya kan? Jadi cuma perasaan kita saja. Lalu kita tidak pernah coba mengkomunikasikan sehingga timbul masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Berarti saling sindir tadi. Ketika si teman ini merasa tersindir, dia juga sindir balik. Itu ya kayak masalah. Ya, dengan kan tindakan seperti itu, soalnya bisa gas lakukan yang hal yang lebih baik lagi dari cara seperti itu yang menjadi sosmed. Mungkin ya seperti tadi kita komunikasikan permasalahan kita yang berbicara dari hati-hati. Mungkin gaskan merasakan itu, teman mungkin juga merasakan hal yang lain tentang kita. Misalkan seperti itu, karena mungkin masalah muncul, cuma dari satu orang saja. Jika kesalahpahaman, terus komunikasi di sini. Ya, kan. Yang kondisi seperti ini rasa nyaman tidak dengan kondisi seperti ini? Enggak. Kenapa kan? Hanya teman dulu aktif sekarang tidak aktif itu tidak terjadi masalah buat kita itu. Sekarang kan teleponnya kira-kira kan ini kenapa dulu kita mau tidak memperbaiki hubungan dan terima kasih Mau sih mau Pak, tapi sabi ke kawan itu ubah supaya. oke kita mulai dari diri kita dulu ya kita sekarang bisa yang berubah dulu Pak tapi saya bisa kita cuma bisa merubah ya, tanpa kita masalahnya jadi masih jadi. Nah, kira-kira kan, berulaskan dulu kira-kira apa upaya Gaska yang bisa Gaska lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan permasalahan ini. Lalu juga kalian akan berkembang, sekarang kalian kembali mulai ada jarak karena permasalahan-permasalahan. Lalu Gaska ingin memperbaiki lagi hubungan itu kira-kira apa upaya-upaya yang bisa Gaska lakukan. Kayak tidak membahas masalah itu ya Pak, itu ajak damai. Ajak damai, cara seperti apa ajak damai? Ya kayak tadi Pak, ajak berdua mengisi Pak. Saya bicara berdua membahas permasalahan-permasalahan pribadi kita, apa yang terjadi sebenarnya. Lalu kira-kira apa lagi Pak? Memaafkan bagaimana bisa Pak? Bisa Pak, tapi cara itu lebih yang baik Pak. Oke ya, memaafkan kesalahan mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Kita mungkin bisa memaafkan kesalahan mereka dan sehingga mereka bisa memaafkan kesalahan kita. Tapi yang penting di sini apa? Komunikasi kan ini permasalahan kita juga sudah pernah kita bahas di sini dengan teman itu kan ya. Sebenarnya masalahnya apa ya? Cuma ada di komunikasi. Gimana kalian bisa mengkomunikasikan permasalahan yang baik dengan teman dan sekali dia masih tidak untuk teman tuh. Jadi sampai sekarang masih untuk teman kan? Masih Pak, tapi Tidak hangat lagi. ya. Tidak kakek sendiri dulu. Seperti dulu lagi. Bulan-bulan ya. Bulan lagi komunikasi tetap tapi kualitas saja saya. Cobakan seperti yang sampaikan Bapak tadi. Mulai dari cara bangun komunikasi yang bagus lagi. Kenapa kita memulai itu? Tujuan menyampaikan kesalahan kita memang dengan cara seperti ini mudah-mudahan mereka jadi juga akan merasa kalau kita ada niat untuk berpikir lainnya. Yang kedua lagi memaafkan kejadian masa lalu yang pernah terjadi dengan Gaska kita masalah motor lupakan saja. Lalu kita coba dan bicarakan lagi hal yang ada di depan masa lalu tidak bisa kita relakan. Iya. Apapun usaha kita, wah itu yang terlalu saya tidak kalau saya yang saya masih diizinkan ya dulu mau ulang lagi ya coba lagi nanti untuk memperbaikinya kembali komunikasi yang bagus terima kasih lagi memakannya mungkin itu akan lebih bisa nggak diperlukan seperti itu Insya Allah bisa. cuma pernah dicobakan kan Ada sekali Pak ya kayak majak ngecek berdua tapi nggak ada nama Pak. Oke kira-kira apa alasan si teman ini mau Kayak nggak suka tuh Pak. belum tentu apa mungkin itu dia karena dia masalah itu bisa jadi kan berapa kali dicobakan Sekali ya. dan coba lagi coba lagi kan ya ini pesan Bapak coba lagi sekeras hatinya manusia kan kalau kita coba dengan tulus untuk memperbaiki hubungan dia akan bisa memperbaiki dia akan bisa menerima jadi kita lagi orang mau sedang pertimbangan dengan saya lebih baik lagi ya kan bisa juga yakin Bapak nanti Gaska kita lakukan seperti itu kita berpikir yang positif sehingga nanti hubungan kalian bisa lebih baik lagi ya kan? Ya. Apa bisa dilakukan? Pas
sepulang sekolah. Sepulang sekolah dan sebabkan sepulang sekolah karena dia rugi kita untuk mencoba untuk mengenal jadi untuk kebaikan bersama dan kita tidak akan jaringan kalau kita mulai ya mulai apa orang mulai menegur orang itu bukan hal yang buruk karena kualitas kita terhenti di sana dan semakin kita lama orang akan makin kita semakin lebih baik lagi ya kan? Apakah nanti akan kalau bapak nanti mana pertimbangannya supaya Pagaska apakah berhasil atau tidak akan lihat nanti penting coba dulu kan terus kalau ini kita lihat dari mana progres ke depannya ya kan bisa kan bisa kita lihat nanti kayak karena permasalahan hubungan dengan teman hubungan dengan orang tua itu hubungan sosial kan itu akan berpengaruh pada aktivitas kita di sekolah nah sekarang apa rasakan kan gimana nggak nyaman sekolah kan nyaman karena kita merasa ada orang-orang yang tidak suka gitu diperbaiki kita, didiamkan, perbaiki. Oke? Silakan? Terima kasih kan. Nanti kalau ada apa-apa lagi sebentar aja. Enak ya, Pak? Pak. Ya. Begini doang. Tadi Bapak ada informasi dari webinar sendiri katanya Najwa ada bermasalah dengan teman katanya jadi Bu Pemina juga menyampaikan Bapak minta bantulah bagaimana sih permasalahan Najwa yang terjadi dengan teman ini saya mau bercerita ke Bapak bisa? Oke, silakan Pak. Jadi Najwa mengikuti pemilihan OSIS mulai dari akhir kelas 8. Iya. Seperti yang Bapak tahu kan, ketua OSIS yang lama sekelas sama Najwa, Ampun Fadila kelas 1, dia ketua OSIS. Iya, ketua OSIS yang lama berarti. Ya, dia jadi ketua OSIS waktu kelas 7, berhentinya kelas 8. Iya. Najwa mau meneruskan jabatan ketua OSIS dia. Terus datanglah respon-respon yang nggak nyaman gitu dari dia. Mulai dari waktu itu Najwa kan punya program kerja Green Flag Lab. Iya. Sekarang sedang dirancang gimana cara kerjanya gitu sama pembina. Iya. Terus kedengaran lah sama si Anggun itu dia punya rombongan pula, rombongan OSIS lama gitu. Yang udah OSIS lama berarti. OSIS lama ini yang udah berhenti nggak mau jadi OSIS lagi. Iya. Walaupun Bukit udah bilang kayak wajib ikut gitu, walaupun OSIS lama tapi dia nggak mau. Dia buat geng pula gitu Pak. Terus dia ngomong waktu itu di dalam kelas. Iya. Najwa ada di luar kelas untuk eskul marching. Iya. Terus dia bilang lagi Pak, waktu kita yang buat program kerja dia pembina nggak nerima gitu. Iya. Waktu anak-anak guru lah, anak wakil kepala sekolah lah langsung nerima. Kan kalau ada orang tuanya ada jabatan pasti itu langsung diterima tuh padahal program kerjanya nggak gitu-gitu bagus banget gitu. Jadi cuma kebersihan biasa gitu. Jadi informasi ini sampai ke luar langsung atau udah dari teman-teman? Belajar langsung dengar waktu itu ekskul drum band. Lalu apa respon Najwa waktu itu? Awalnya tersinggung gitu Pak, sampai kenapa kok sampai bawa jabatan ortu gitu. Dia ngebandingin ortu dia ibu gue cuma apa gitu Pak. Biasa pedagang gitu. Yang anaknya guru, anaknya wakil kepala ya langsung dieksekusi banyak program kerja gitu. Langsung dikeluarin biayanya gitu. Oke, tersinggung, sakit hati pasti dia Najwa ya, karena kita udah berusaha kita berharap dengan yang sangat baik di sekolah, tapi ada orang-orang yang tidak suka dengan cara kita. Ya, paham itu Najwa. Paham Bapak gimana perasaan kita sebagai seorang yang benar-benar ingin berbuat sesuatu yang baik untuk sekolah, untuk lingkungan sekolah. Lalu ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan kita dengan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu kan. Tadi bilang anak terpantat lah, anak guru lah, anak wakil lah, itu kan bahasa-bahasa sebenarnya siapapun orangnya, mau Najwa, mau Bapak, mau siapapun, pasti akan tersinggung dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi Pak paham itu Najwa, sikap Najwa yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan teman-teman yang seperti itu wajar, modifikasi. Nah sekarang dari sikap sakit hati tadi Wan, apa yang Najwa lakukan?
Makanya Najwa ngejauh gitu. Menjauh. Lalu? Lalu mungkin dia kan kalau di depan Najwa itu baik, gitu sifatnya. Kalau minta-minta contoh tugas gitu, dia baik mulutnya gitu. Oke. Dan Ya. saja dia sudah PRNTK kemarin nggak lihat bang gitu, Iya, iya. tanpa Itu lagi foto. Halo? terus waktu kalau juga ngajar kita dia di belakang aja nggak gitu doang gitu. Berarti kalau di depan aja mau minta PR latihan atau segala macam dia baik gitu. Dia baik. Dan itu terjadi sering seperti itu tuh gimana? Sering pak, Sering. dia bertingkah kalau nggak ada kejadian gitu. Lalu Najwa gimana terus pernah juga dengan seperti itu? Selalu berkesih. Kita menjauh, tidak mau lagi dekat dengan orang itu. Oke, kira-kira bang. Oke, permasalahan tadi kan jelas. Najwa nggak nyaman dengan cara-cara teman seperti itu. Dan bermuka dua mungkinnya Najwa seperti itu kan? Di belakang saya di ini saya juga baik. Jadi saya nggak mau lagi berteman dengan orang itu. Kira-kira bang, selain dari sikap menjauh, hal apa mungkin yang besar yang lebih baik yang saya Najwa lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan teman itu? Kira hal yang paling mungkin selain menjauh, hal yang lebih baik lagi mungkin yang sangat jual lakukan. Mungkin juga pernah coba ngobrol Oke, kayak nanya kenapa kok bilang kayak gitu, dia kayak mengingat nggak pernah bilang kayak gitu. dia menghindar. Ya, padahal Linda mau ngomong kalau kami ini OSIS memang kami aja yang bekerja, nggak ada kakak-kakak waktu. Iya bagus. Dia ngomongnya nggak pernah kami ngomong kayak gitu. Nggak ada tanya. Nggak ada nggak salah. Oke, itu. Jadi tadi kita coba komunikasi. Upaya untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang itu kita pernah melakukan coba-coba menormalisasi hubungan lagi lah dengan teman-teman itu. Belum. Ada keinginan seperti itu? Belum ada. Oke. Kenapa, Wak? Apakah Najwa berpikir kalau mungkin pertemanan ini lebih baik tidak ada lagi hubungan dengan mereka, atau memang rasanya gak ada manfaat lah Pak dengan mereka berteman Pak, mending saya dengan berteman dengan yang lain saja atau gimana? Di mana Najwa bisa berpikir seperti itu? Najwa jarang gitu komunikasi sama mereka. Tapi kalau mereka sekali komunikasi langsung kayak ada keperluan aja gitu. Oke, apa ya, faktor kepentingan saja. Oke, Wak. Tapi menurut Bapak gini, Wak. Mungkin nggak, Wak? Sekurang lebih bisa berubah. Mungkin kan? Dan Najwa maunya seperti apa? Mau punya banyak teman, atau kata orang gini, Wak. Punya satu musuh terlalu banyak, oleh 1000 teman terlalu sedikit katanya kan. Saya pilih mana? Pilih punya satu musuh atau punya banyak teman? Banyak teman. Mungkin tidak orang-orang yang seperti itu bisa jadi teman baik kita ke depannya. Mungkin kan? Mungkin. Nah, menurut Bapak gini Bang, kalau kita bersikap sama dengan orang lain, saya gini, dia jahat Pak, dia saya gak suka dengan orang itu. Kalau kita bersikap sama dengan mereka, kita mengusir mereka juga, lalu perbedaan kita dengan mereka apa? Nah, ini kenapa Bapak ngomong seperti ini? Nah, juga kan di samping sebagai siswa SMP 1 juga sebagai orang ketua OSIS kan, yang harus suka tidak suka, mau tidak mau, juga harus merangkul semua orang dari segala bidang, mau dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apalagi teman-teman terdekat, hal yang biasa ya, Pak. Orang yang jabatannya diambil alih ya. Kan di OSIS, mau presiden, mau menteri, mau siapapun, kalau jabatan mereka diambil, mereka pasti akan merasa ada ya sesuatu yang hilang dari mereka. Dan ekspresi si apa namanya Anggu itu ekspresi yang normal sebenarnya, karena dia merasa dia tidak punya apa-apa lagi, tidak punya power lagi. Dia OSIS kan, sekarang Najwa yang ambil. Ini saran Bapak ini Bang, karena kalau Najwa coba rangkul mereka, bisa nggak? Ya rangkul mereka, misalnya gini, dengan cara minta-minta ide-ide dari mereka, mungkin minta masukan-masukan dari mereka, dengan coba seperti itu, apakah pada respon mereka? Kurang baik kalau berdengaran sama mereka. Kurang baik. Tadi kalau sama pembina, ini kan gak OSIS. Ada sentimen berarti ya, ada sentimen. Oke, Pak paham itu Pak. Nah, kira-kira Pak, untuk ke depannya, ya ini rencana kedua ke depannya Pak.
dengan kondisi yang seperti itu, apa upaya-upaya yang bisa Najwa lakukan sebagai seorang pribadi juga, sebagai seorang situasi juga, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu? Apa yang bisa Najwa perbuat? Mungkin dengan tidak dengan Anda saja, mungkin dengan yang lain juga. Kira-kira apa hal-hal baru atau hal-hal yang lebih efektif yang bisa Najwa perbuat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu? Jadi sering komunikasi aja sama. Oke, bagus. Komunikasi, Wak, ya. Komunikasi. Apa lagi yang? Ya. Aja mencoba memaafkan aja kejadiannya. Oke, bagus. Melihat komunikasi dijalin lagi, memaafkan. Wah, tim penting, Wak, ya. Bagus, Wak. Tapi kalau nggak tahu kan apa yang akan dilakukan ke depannya. Kenapa kita harus pikirkan itu, Wak? Karena permasalahan-permasalahan itu mungkin saya sekarang datang dari Anggun, besok mungkin akan dari yang lain lagi. Kalau respon kita tetap sama, kita menjauh juga seperti yang Najwa lakukan, itu situasinya makin memburuk kan. Karena orang-orang itu akan mencari celah lagi untuk menyerang kita dengan cara-cara yang berbeda lagi, Wah. Kalau coba bangun komunikasi. Karena memang masalahnya semuanya bersumber dari sana, Wah. Komunikasi kita. Terkadang yang ingin kita sampaikan hal yang baik, tapi penyampainya tidak bagus, masalah juga kan. Dan memaafkan, itu bagus, Wah. Kau suka itu? Memaafkan. Pahami saja. Kalau mereka memang ada masalah dengan kita, oke, biar saja. Kita tetap jadi diri kita, jangan ikuti pola mereka. Tahu enggak? Ketika si Anggun berbuat seperti itu, yang diinginkan apa? Dia inginkan respon negatif dari kita, kan? Kalau dia mau paling, dia mau Najwa serang dia lagi dengan kata-kata yang lebih kasar lagi, itu dia mau sebenarnya. Kalau itu Najwa lakukan, dia akan terpuaskan, berarti misinya tercapai. Tapi dengan Najwa tersenyum, dengan diam, itu jauh lebih baik. Karena dia gagal, misinya gagal, berarti kan dia tidak berhasil mempengaruhi mental kita, mempengaruhi emosi kita. Nah, sebagai pemimpin, ya mau seperti itu, Pak. Ya, tinggal apa lagi, Pak? Selain dari komunikasi, memang apa lagi? Aja udah pernah milih dia untuk satu kelompok sebenarnya. Oke, kolaborasi ya, kerjasama. Ya seperti itu, ada lagi kerjasama. Dia nggak mau sekali, ulang lagi, nggak mau lagi, ulang lagi, sampai dia merasa kita benar-benar terus di mereka. Ya, jadi cukup itu jawab. Tiga Najwa lakukan dulu, ajak kerjasama lagi. Abaikan saja masa lalu itu. Kita mulai lembar yang bagus saja. Komunikasi, kemudian memaafkan. Ini penting. Tiga ini saja dan Najwa lakukan. Dengan siapapun nanti kita berhadapan, bermasalah, mudah-mudahan dia akan baik-baik saja. Sekarang jangan lakukan serangan balik seperti dia menghina saya, Pak, lu saya menjauh saja, Pak, saya marah, Pak, saya sakit hati, Pak. Itu memang itu yang diinginkan orang-orang. Ini kan kita merespon negatif dari perilaku mereka. Kalau itu terjadi, mereka berhasil. Ya, jadi baguslah. Berarti Najwa sudah punya pandangan yang bagus untuk kedepannya. Ini perlu diaplikasikan lah. Najwa seorang pemimpin juga, ketua OSIS juga, seorang siswa juga di sini. Sikap-sikap seperti ini yang perlu ditanamkan. Ya, Pak, ya. Coba lakukan ya, Pak. Lakukan seperti itu, diambun dan teman-teman yang lain. Rangkul mereka ada yang kerjasama. Lalu bangun komunikasi yang lebih bagus lagi dengan hal itu. Mudah-mudahan semua terlalu. Ya, nanti kalau ada apa-apa lagi nanti dia boleh kita lagi ke Bapak, ya. Oke, ada yang ingin tanyakan Bapak? Nggak ada. Ya, oke, kalau itu Bapak akhiri lapor hari ini. Terima kasih, Pak, ya. Dan yang dengan Bapak, nanti kalau ada apa lagi Bapak kira ya. Kita akan coba dia, ya. Terima kasih ya. Ya. Ya.